Cybertron, planet logam yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk canggih. Saat ini di sana sedang berlangsung perang besar antara dua kelompok terkuat, yaitu Autobot melawan Decepticon. Autobot yang dipimpin Komandan Agung Optimus Prime berada di ambang kekalahan. Oleh karena itu, dia memerintahkan para prajurit untuk mundur dan melarikan diri dari Cybertron. Salah satunya adalah B-127. Prajurit andalan sekaligus teman lama Optimus. Kita tidak menyerah, namun untuk tetap berjuang, kita butuh tempat perlindungan. Optimus menemukan sebuah planet yang tersembunyi bernama Bumi. B diperintahkan menuju planet tersebut sekaligus melindunginya sampai pasukan Autobot tiba. Karena jika Decepticon mengetahui tentang hal ini, maka kelompok Autobot akan musnah. Semoga beruntung, prajurit. Koko kakak, yang artinya tidak perlu khawatir, semua requestan kalian akan kita buatkan. Berjudul Bumblebee, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2018. Kali ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Christina Hodson. Film yang berdurasi 113 menit ini dibintangi oleh Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Landenberg Jr., John Ortiz, Jason Drucker, dan Pamela Adlon. Serta juga ada Dylan O'Brien sebagai pengisi suara B-127, dan untuk suara Optimus masih diisi oleh Peter Cullen. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan bumi di tahun 1987. B-127 mendarat di tengah-tengah hutan, di mana para tentara yang dipimpin oleh Jack dan Danny baru saja menyelesaikan latihan bertempur. Merasa situasinya dalam bahaya, B langsung melarikan diri setelah mengadopsi bentuk mobil Jeep Willys. Sangat disayangkan, para tentara berhasil melumpuhkan B ketika hendak melarikan diri ke dalam tambang. B yang mengalami kerusakan mencoba menjelaskan bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun. Namun, muncul sebuah pesawat tempur yang meledakkan tempat itu sehingga membunuh para tentara. Ternyata pesawat itu adalah Blitzwing, salah satu anggota Decepticon. B yang sudah tidak mampu melawan dihajar habis-habisan, bahkan Blitzwing juga dengan kejam merusak kotak suara B karena menolak memberitahu lokasi para Autobot. Then let's make it official. B-127 dinyatakan bersalah telah melakukan pemberontakan bersama Autobot. Oleh karena itu, kematian adalah hukuman yang tepat bagi pengkhianat. Di saat terakhir, B menancapkan bom roket ke dada Blitzwing, lalu menembaknya dengan meriam sehingga terjadi ledakan yang menghancurkan Decepticon itu. Kerusakan B sudah semakin parah, akhirnya ketika memindai sebuah mobil, seluruh sistemnya pun padam. Beralih ke tokoh utama kita, yaitu seorang gadis tomboy bernama Charlie Watson. Belum lama ini, Charlie ditinggal sang ayah dan masih merasa kehilangan. Namun ironisnya, ibu Charlie, yaitu Sally, telah menjalin hubungan baru dengan seorang pria bernama Ron. Sama seperti remaja-remaja lain pada umumnya, Charlie menginginkan sebuah mobil sebagai hadiah ulang tahun. Sayangnya, permintaan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi karena Sally hanyalah seorang perawat dengan penghasilan pas-pasan dan masih harus membiayai sekolah adiknya Charlie, yaitu Otis. Akhirnya untuk memenuhi keinginan tersebut, Charlie pun memutuskan berjuang sendiri. Gadis itu bekerja paruh waktu sebagai penjaga stand makanan di sebuah taman bermain, membeli spare part bekas dari Paman Hank untuk memperbaiki mobil tua milik mendiang ayahnya. Pada suatu hari, secara tidak sengaja, Charlie menemukan sebuah mobil Beetle di antara barang-barang rongsokan. Dia mencoba menanyakan hal itu kepada Paman Hank, namun sangat disayangkan, pria tua itu sepertinya tidak merespon. Sementara itu di salah satu bulan Saturnus, dua Decepticon yaitu Shatter dan Dropkick sedang menyiksa salah satu letnan Autobot bernama Cliff Jumper. Sama halnya seperti Blitzwing, mereka menanyakan tempat persembunyian Autobot karena menjelang hancurnya Cybertron, diketahui bahwa Optimus Prime telah melarikan diri. Tiba-tiba saja, Shatter menima sinyal pelacak yang mana tanpa sadar telah diaktifkan oleh Charlie. Kini dua Decepticon itu pun bergegas menuju ke bumi, tapi tentunya setelah menghabisi Cliff Jumper.
Kembali ke bumi, hari yang dinantikan pun tiba. Hari di mana Charlie menginjak usia 18 tahun, hari di mana Charlie masih mengharapkan hadiah sebuah mobil dari sang ibu. Meskipun pada kenyataannya, dia hanya mendapatkan sebuah helm bermotif bunga, ditambah sebuah buku, tata cara menebar senyuman demi mendapatkan teman dari Ron. Charlie benar-benar kecewa, hari itu terlalu buruk untuk disebut sebagai hari ulang tahun. Charlie pun bergegas menemui Paman Hank, memohon agar diberikan mobil Beetle tua, dan sebagai gantinya, Charlie akan bekerja tanpa digaji selama setahun. Tentu saja Hank menolak tawaran tersebut dan memilih untuk memberikannya secara cuma-cuma sebagai hadiah ulang tahun. Gadis itu benar-benar bahagia, tak butuh waktu lama baginya untuk menyalakan Beetle itu dan membawanya pulang. Hari ulang tahun yang indah, mungkin itulah yang dipikirkan Charlie ketika menatap Beetle kuning yang kini berada di garasinya. Sangat mengejutkan, sebuah benda misterius jatuh begitu saja dari bawah mobil, dan ketika Charlie memeriksanya, tiba-tiba saja mobil itu berubah menjadi robot. Setelah saling menatap dan saling melarikan diri, serta inspeksi mendadak dari sang ibu, Charlie menyadari bahwa robot kuning itu tidak berbahaya. Robot itu ternyata juga mengerti apa yang dikatakan Charlie, dan sepertinya berusaha untuk berinteraksi. Namun sepertinya dia mengalami kerusakan parah, sehingga tidak bisa mengingat namanya sendiri. Akhirnya, karena terus mengeluarkan suara seperti lebah, Charlie menamai robot itu Bumblebee. Bumblebee. Sebuah planet muda yang dipenuhi makhluk primitif, yang mana selalu menganggap diri mereka sebagai pusat alam semesta. Begitulah pendapat dua Decepticon, Shatter dan Dropkick, ketika tiba di bumi, tepatnya di Texas. Lalu setelah membunuh seorang pria, mereka pun menuju ke pesisir barat, sesuai dengan sumber sinyal yang sempat ditangkap Shatter. Kembali ke tokoh utama kita, pagi itu akhirnya Charlie bisa terbangun dengan sebuah senyuman, sehingga membuat Ron dan Otis merasa bingung. Sayangnya senyuman itu tidak bertahan lama setelah menyadari Bee tidak berada di garasi. Charlie pun langsung tancap gas dengan motor bututnya, mengabaikan seorang pemuda yang beberapa kali mengajaknya berkenalan, sampai akhirnya menemukan Sally yang ternyata mengendarai Bee untuk mengantar anjing peliharaan mereka ke dokter. Charlie benar-benar merasa lega, tapi akan sangat berbahaya jika sang ibu mengendarai Bee sendirian. Di markas Sektor 7, seorang agen junior, Seymour Simmons, melaporkan tentang kemunculan alien di Texas. Para alien itu dikabarkan juga sempat melakukan kontak dengan manusia, dan kini mereka sedang menuju ke wilayah barat. Beberapa jam kemudian, para pasukan pun berkumpul untuk menghadang alien di bawah komando Jack serta Dr. Powell. Shatter dan Dropkick memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berinteraksi. Mereka memperkenalkan diri sebagai Decepticon, pasukan penjaga perdamaian antar galaksi. Tujuan mereka di bumi adalah mencari buronan B-127. Oleh karena itu, mereka membutuhkan teknologi manusia, yaitu satelit, agar bisa lebih mudah menemukannya. Tentu saja permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jack, karena dari arti nama Decepticon sendiri sudah sangat mencurigakan. Namun, Dr. Powell memiliki pemikiran yang berbeda. Dia mengajak para Decepticon itu ke markas Sektor 7, lalu menjelaskan semuanya kepada Jenderal. Mulai dari perang yang dibawa B-127 ke bumi, hingga kemajuan teknologi untuk memenangkan perang dingin dengan Rusia. Akhirnya Jenderal pun menyetujui permintaan tersebut, meminjamkan satelit secara terbatas serta superkomputer canggih milik US. Hasilnya benar-benar mengagumkan. Dr. Paul tidak pernah melihat teknologi canggih seperti yang ada pada Shatter dan Dropkick. Tapi semua itu bukanlah tanpa alasan. Ketika semua keperluan Decepticon telah selesai, Jenderal akan mengizinkan Jack memusnahkan alien-alien tersebut untuk dijadikan suku cadang atau bahan penelitian. Itulah yang dikhawatirkan Charlie. Tidak hanya merasa takut, tapi manusia juga bisa menjadi makhluk mengerikan ketika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Oleh karena itu, Bee diajarkan cara bersembunyi dan hanya berubah ke bentuk robot jika sedang berdua dengan Charlie. Tingkah Bee sungguh menggelitik, bukannya berubah menjadi Beetle, tapi malah menyembunyikan tubuhnya yang besar di balik batu kecil. Tapi itulah gunanya belajar. Mereka mencoba saling memahami satu sama lain meskipun tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Secara tidak sengaja, Bee menampilkan sebuah pesan hologram dari Optimus, serta rekaman ingatan terakhirnya tentang perang dengan Cybertron, di mana Optimus bertarung mati-matian melawan gempuran Decepticon yang dipimpin oleh Soundwave dan Shockwave. Hanya itu, sepertinya memori Bee belum sepenuhnya pulih.
Pada malam harinya, B terlihat keasikan menonton beberapa film. Dia juga menemukan sebuah video yang menampilkan Charlie yang sedang berlatih lompat indah dengan sang ayah. Tidak ada cara lain untuk mengatasi kerusakan radio Bumblebee selain menggantinya. Robot itu terlihat gembira ketika radionya telah berfungsi. Mereka mendengarkan beberapa lagu, seperti lagu milik band The Smiths, Rick Astley, sampai Unchained melodinya Sam Cooke, sebuah lagu yang sering didengarkan oleh Charlie bersama sang ayah, sambil menikmati hobi mereka, yaitu memperbaiki mobil Chevrolet Corvette. Charlie sangat berharap bisa kembali menyalakan mobil tua itu. Beberapa waktu kemudian, Bumblebee seperti mencoba mencari transmisi radio. Tiba-tiba saja, si pemuda tetangga nekat menerobos masuk demi berkenalan dengan Charlie. Pemuda itu benar-benar ketakutan ketika melihat B. Beruntung Charlie berhasil menenangkannya. Pemuda itu bernama Memo, dan dia berjanji tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Sejak saat itu, Charlie, Bumblebee, dan Memo pun berteman baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk bersenang-senang, dan akhirnya pada suatu hari, B telah mengerti cara menggunakan radio untuk berbicara. Dia memilih lagu-lagu dengan lirik yang tepat atau minimal berhubungan dengan hal-hal yang ingin disampaikannya. Hari itu mereka pergi ke sebuah tebing di tepi pantai, tempat para remaja sering berkumpul di akhir pekan. Di sana ada seorang pemuda bernama Trip Summers yang sedang unjuk keberanian. Dia menantang remaja-remaja lain di sana untuk melompat dari tebing. Mendengar hal itu, B langsung mendorong Charlie untuk menerima tantangan tersebut. Itu membuat Trip semakin bersemangat karena pemuda itu mengetahui bahwa Charlie adalah seorang mantan juara lompat indah. Sayangnya gadis itu tidak berani menerima tantangannya. Dia menolak untuk melompat karena itu mengembalikan kenangan pahit tentang hari kematian sang ayah. Dan akhirnya, Charlie hanya menjadi bahan hinaan remaja lain. Atas ide Memo, mereka pun sepakat untuk melancarkan balas dendam ke salah satu remaja yang berkata kejam, yaitu Tina Lark. Charlie dan Memo mengajarkan B melempar tisu toilet dan telur. Namun robot itu malah melakukan sesuatu yang berlebihan, terlihat lucu pada awalnya, namun memiliki akhir yang mengerikan. Lagi-lagi B bersembunyi dengan cara yang salah, sehingga membuat mereka nyaris ketahuan. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga pun dikejar oleh polisi. Di sini, B lagi-lagi melakukan aksi-aksi yang menegangkan sampai akhirnya mereka pun lolos. Satu hari yang cukup menyenangkan bagi Charlie, B, dan Memo. Peristiwa tersebut secara otomatis membuat B menjadi buronan polisi. Oleh karena itu, Charlie terpaksa meninggalkannya di rumah selagi gadis itu bekerja. Tidak ada yang menyangka, keputusan tersebut malah mendatangkan masalah baru. B yang merasa penasaran, tanpa sadar telah memorak-porandakan rumah Charlie, hingga akhirnya robot itu tersengat listrik akibat memasukkan jarinya ke sebuah stop kontak. Itu secara otomatis membuat aliran listrik mengandung energon, sehingga terdeteksi oleh shatter dan dropkick. Semuanya pun bersiap-siap bersama dengan tentara dan Sektor 7. Mereka akan langsung menuju ke lokasi B-127. Charlie langsung kembali ke rumah setelah menerima telepon dari Memo. Gadis itu sangat menyesal atas semua yang terjadi. Seharusnya dia tidak meninggalkan B sendiri tanpa pengawasan. Beberapa jam kemudian, Sally pun kembali bersama Otis. Tentu saja dia mengharapkan penjelasan dari putrinya tentang apa yang telah terjadi. Sayangnya, untuk saat ini Charlie tidak bisa menjelaskan apapun, sehingga terjadilah pertengkaran. Sally menginginkan putrinya bahagia seperti dirinya, tapi kebahagiaan itu tidak bisa dipaksakan. Mungkin sang ibu telah menemukan kebahagiaan dari laki-laki lain, tapi tidak dengan Charlie. Gadis itu tidak akan pernah bisa melupakan ayahnya. Charlie pun pergi bersama B dan Memo untuk menenangkan diri. Dia sangat membenci situasi ini karena sejak meninggalnya sang ayah, Charlie merasa hanya menjadi beban keluarga. Malam terkelam akan memunculkan bintang yang paling terang. Kata-kata bijak tersebut berhasil menenangkan Charlie. Tiba-tiba saja jalan mereka dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Jack. Awalnya Charlie dan Memo mencoba menghadapi para tentara dengan tenang untuk menghindari kecurigaan. Tapi sepertinya Jack telah mengetahui rencana tersebut, dan akhirnya Memo yang tertangkap meminta Charlie dan B melarikan diri. Sangat disayangkan, tak lama berselang, dua Decepticon datang dan langsung menghajar B. Prajurit Autobot itu tidak bisa melakukan apapun karena para tentara menembaknya dengan stun gun, dan Charlie yang mencoba menolong juga ikut tersengat hingga akhirnya tak sadarkan diri.
Beberapa waktu kemudian, Charlie terbangun di kamarnya. Gadis itu pun menemui orang tuanya yang sedang bersama Jack. Sang kolonel menjelaskan bahwa Charlie telah mencuri properti milik pemerintah berupa mesin perang yang sangat berbahaya. Tentu saja Charlie tidak bisa menerima omong kosong tersebut. Akhirnya, gadis itu meminta bantuan Memo. Dengan berbekal informasi dari tayangan berita di televisi, mereka akan menuju ke sebuah pangkalan bernama McKinnon, yang mana kemungkinan besar saat ini Bumblebee berada di sana. Tapi rencana mereka tidak boleh diketahui oleh sang ibu. Oleh karena itu, Charlie menugaskan Otis untuk menjaga kerahasiaan misinya. Setibanya di pangkalan McKinnon, Charlie dan Memo menyaksikan sebuah pemandangan yang cukup memilukan. Bee disiksa tanpa henti karena tidak mengatakan di mana lokasi persembunyian Optimus. Tiba-tiba saja pesan hologram muncul yang ternyata dari Optimus. Dia memerintahkan Bee menjaga planet bumi karena para Autobot akan segera menuju ke sana. Ini merupakan sebuah kabar baik. Shatter dan Dropkick akan mendatangkan pasukan Decepticon untuk memusnahkan seluruh Autobot sekaligus planet bumi. Mendengar hal itu, Dr. Paul pun langsung menghubungi Jack. Namun sangat disayangkan, belum sempat melaporkan apapun. Sang dokter sudah dibunuh oleh Dropkick. Nasib yang sama juga menimpa Bumblebee. Baru saja hendak bangkit, sebuah serangan dari Dropkick membuatnya tumbang. I didn't. Charlie yang tidak mau menyerah terus-menerus menembaki Bumblebee dengan stun gun. Akhirnya, Bee kembali bangkit, bahkan kali ini proses pemulihan memori selnya sedang berlangsung, yang mana akan membuat ingatan Bee kembali. Tiba-tiba saja tentara datang, berniat kembali menangkap mereka. Bumblebee pun mengamuk setelah melihat perlakuan kasar Jack terhadap Charlie. Robot itu mengaktifkan mode tempurnya, lalu menyerang secara membabi buta. Untungnya Charlie berhasil meredakan amarah Bee. Kini ingatannya telah sepenuhnya pulih, Bee harus berjuang mengalahkan Decepticon demi melindungi kaumnya dan planet bumi. Mereka pun sepakat akan menuju ke lokasi Shatter dan Dropkick, tapi tidak dengan Memo, karena seseorang harus tetap tinggal untuk menahan para tentara yang sedang menuju ke arah mereka. Itu membuat Charlie benar-benar terkesan, dan sebuah kecupan hangat mendarat di pipi Memo sebagai tanda terima kasih dari seorang teman. Sangat disayangkan, Memo gagal menahan para tentara. Begitu pula dengan Otis yang gagal menjalankan misi dari Charlie. Sehingga kini, mereka semua terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Karena Charlie menolak untuk berhenti, akhirnya mau tidak mau, Ron harus beraksi untuk menghalau para tentara. Aksi tersebut nyaris membuat keluarganya celaka, namun pada akhirnya, itu sangat membantu Charlie dan Bumblebee untuk melarikan diri menuju ke lokasi Decepticon. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Charlie dan Bumblebee tiba di sebuah dermaga. Setelah mengamankan Charlie, Bee langsung memulai pertarungannya dengan Dropkick, sedangkan Shatter masih melakukan proses pengiriman pesan. Pertarungan yang terjadi cukup sengit meski tubuhnya kecil, tapi Bee bertarung dengan lincah sehingga membuat Dropkick kewalahan. Tanpa disadari, tembakan Dropkick mengenai tempat persembunyian Charlie. Gadis itu berpikir Bee tidak mungkin menang jika sendiri. Oleh karena itu, dia berusaha menggagalkan proses pengiriman pesan. Tiba-tiba saja Jack datang bersama helikopternya, mencoba mengacaukan Shatter. Sayangnya serangan dari Jack tidak bertahan lama karena Shatter langsung menembak jatuh helikopternya. Pertarungan Bumblebee dan Dropkick telah mencapai babak akhir. Prajurit Autobot itu melilit Dropkick dengan rantai dan langsung menghentakkannya sehingga tubuh Dropkick hancur. Kemudian Bumblebee pun mencoba menyelamatkan Jack dengan menahan helikopternya yang jatuh serta menembak Shatter. Itu membuat Charlie bisa dengan leluasa menonaktifkan sistem komunikasi. Shatter yang benar-benar marah langsung menumbangkan Bumblebee. Dia berjanji setelah Bumblebee, berikutnya adalah giliran Charlie yang mati. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bumblebee melepaskan sebuah tembakan. Awalnya Shatter mengira tembakan itu meleset, tapi sebenarnya Bee memang menargetkan sebuah bendungan lalu menahan Shatter hingga hancur terhimpit kapal.
Charlie tidak bisa diam saja melihat hal itu. Dia mengumpulkan keberanian untuk terjun demi memeriksa kondisi Bumblebee. Untungnya, robot itu tidak mengalami kerusakan berarti. Sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, Jack membiarkan Charlie dan Bee pergi sebelum para tentara lain datang. Itu sekaligus sebagai sebuah penghormatan karena Bee juga telah menyelamatkan bumi. Film pun ditutup dengan sebuah perpisahan yang mengharukan antara Charlie dan Bumblebee. Gadis itu sangat berterima kasih karena kehadiran Bumblebee telah mengembalikannya ke kehidupan yang dulu. Akhirnya, Bumblebee pun mengadopsi bentuk Chevrolet Camaro, lalu pergi meninggalkan Charlie. Beberapa waktu kemudian, Charlie kembali ke rumah disambut keluarganya. Kini gadis itu bisa bersikap lebih ramah serta menerima Ron, yang juga sangat berjasa dalam menjaga keluarganya. Selain itu juga ditampilkan Memo yang mengalami cedera tangan. Karena mengira hubungan mereka spesial, Memo mencoba meraih tangan Charlie. Tapi mohon maaf, tidak secepat itu Memo Ferguson. Dalam mid-creditnya ditampilkan Optimus yang telah tiba di bumi. Dia sangat berterima kasih kepada prajurit pemberani B-127 yang kini mengganti namanya menjadi Bumblebee. Dan mereka pun melihat beberapa pod memasuki atmosfer bumi. Lalu juga ada Charlie yang berhasil memperbaiki Corvette tua peninggalan sang ayah. Gadis itu terlihat sangat bahagia dengan kehidupan barunya. Dan tamat. Buat yang mengharapkan aksi tembak-tembakan, kuku kakak sana-sini, serta adegan wanita-wanita yang bikin bilang, "Oh my god," mungkin film ini tidak cocok bagi kalian. Bumblebee lebih kepada film-film keluarga seperti series Jurassic Park atau The Adam Project, yang mana sudah pernah saya buatkan alurnya. Meski mengalami penurunan dalam visual effect dan desain karakter Transformers, tapi menurut saya, sebagai pengamat amatiran, di film ini saya menemukan gaya bertarung robot yang lebih kreatif. Jadi tidak hanya tembak-menembak, meriam laser, gatling gun, tapi lebih ke baku hantam dengan kombinasi wujud alternatif. Itu menurut saya benar-benar epic. Di akhir film kita melihat bagaimana perbedaan karakter antara Charlie dan Sam. Sam adalah orang terpilih yang memiliki peran penting untuk dimainkan dalam perang Autobot versus Decepticon. Itulah yang menyebabkan Bee tetap bersama Sam dalam 3 film Transformers-nya B. Sedangkan Charlie tidak memiliki takdir sebesar anggota Ordo Witwicken. Itulah yang membuatnya sadar dan membiarkan sahabatnya Bee pergi, lalu melanjutkan kehidupan normal. Kecuali ya, ada sequel selanjutnya yang menarik Charlie untuk kembali terlibat dalam dunia Transformers. Chevrolet Camaro, ya, ini hal yang paling menyita perhatian di ending film. Dengan bentuk yang sama persis seperti saat menjadi mobil Sam, seolah-olah menjadi asal-muasal film Transformers-nya B. Ya, mungkin alasan B melakukan hal ini adalah sebagai jembatan ke film tahun 2007, sehingga para penonton bisa mengerti bahwa peristiwa pertemuan B dan Sam akan tetap terjadi. Sayangnya, adegan mid-credit meruntuhkan penjelasan tersebut, membuat kita bertanya-tanya mau dibawa kemana film ini. Saya pikir masa depan Transformers ada di tangan film Bumblebee. Rating 6,7 di IMDb itu menjadikan Bumblebee sebagai film Transformers dengan rating tertinggi kedua setelah Transformers 2007. Selain itu, Bumblebee juga menjadi suatu perubahan total dari cerita ngawur The Last Knight yang mengisahkan bumi adalah Unicron dan Quintessa yang ternyata masih hidup. Seperti yang saya jelaskan di video kuku kakak sebelumnya, sangat sulit untuk melanjutkan cerita The Last Knight jika bumi sudah diklaim sebagai Unicron. Nah, sebagai gantinya, mungkin akan lebih baik melanjutkan cerita Bumblebee, menjelajahi tahun 90-an dengan kembali bersama Charlie. Lah kalau gitu sama-sama menyimpang dong bang. Iya memang menyimpang, tapi untuk meluruskannya kan lebih mudah. Daripada bumi adalah Unicron, saya yakin film ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk meribut Transformers-nya Michael Bay. Ada beberapa dari sahabat yang menanyakan tentang kisah Bumblebee, baik dari seri Transformers-nya B maupun yang film Bumblebee ini. Jadi ceritanya B adalah seorang prajurit atau anggota pasukan pengintai termuda dari kelompok Autobot. Dia bertempur bersama saudara seperjuangannya yaitu Hot Rod. Lalu selama perang Cybertron, B berteman baik dengan Autobot bernama Diabla, yang ternyata adalah mata-mata Decepticon yang menyusup dan mengacaukan Autobot dari dalam. Namun ketika penyamaran tersebut terungkap, B masih menganggap teman baiknya itu sebagai Autobot. Pada fase inilah kesetiaan B diuji dan itu akan selalu dikenang oleh Optimus. Dikisahkan juga Bumblebee bersama dengan Hot Rod pernah tiba di bumi sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Mereka bertempur bersama unit Devil's Brigade melawan Nazi.
B saat itu dikenal dengan kode name ZB7 dan berteman baik dengan Edmund Barton yang masih muda. Beberapa dekade pun berlalu, Hot Rod memutuskan tetap berada di bumi, berteman baik dengan Edmund dan Ordo Witwicken. Sedangkan B memutuskan kembali ke Cybertron dan melupakan semua kenangannya di bumi karena dianggap sebagai peristiwa yang tidak penting di beberapa dekade kemudian. Tidak ada penjelasan mendetail mengenai mengapa B melupakannya. Tapi menurut saya, kemungkinan besar B memiliki masalah pada memori selnya, sama seperti dalam film Bumblebee ini. Dalam versi lain juga dikisahkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, Bumblebee tidak kembali ke Cybertron, tapi direkrut menjadi anggota MI6 di awal tahun 1960. Dia bergabung dengan jajaran agen kontra-intelijen elit Inggris yang disebut Program, bermitra dengan mata-mata kelas kakap bernama David Reeve. Mereka memulai petualangan ke berbagai belahan dunia, berjuang melawan sindikat kejahatan Eidolon yang dipimpin oleh Conrad Goethel. Untuk kisah Bumblebee dalam film ini, saya pikir konsepnya tidak jauh berbeda dengan yang saya ceritakan di video Transformers yang pertama, beberapa minggu yang lalu. Megatron tidak ditampilkan karena sedang mengejar Allspark ke dalam wormhole. Sementara itu, komando dipegang oleh Soundwave. Seperti yang pernah saya jelaskan juga, ajudan yang paling dipercaya Megatron itu adalah Soundwave, bukan Starscream. Lalu ketika B tiba di bumi, Megatron telah dibekukan di tempat rahasia. Mungkin itulah alasannya mengapa Sektor 7 tidak terlalu terkejut ketika mereka menerima kabar kontak dengan alien, serta bertemu dengan Shatter dan Dropkick. Ya lumayan acak-adul lah ceritanya, gara-gara The Last Night. Jadi nggak heran mengapa ratingnya terjun bebas. Saya berharap story Bumblebee ini bakal dilanjutkan ke dalam judul baru, dengan visual effects dan desain karakter versi B, atau kalau bisa lebih bagus lebih baik, serta dengan penulis naskah yang lebih mumpuni. Jadi jokesnya bisa diterima dengan baik oleh pemirsa. Oke, penjelasan kali ini sekaligus menepati semua janji saya. Jika ada yang kurang-kurang atau salah, silakan berkomentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mengenai penjelasan selanjutnya, ya kita tunggu aja film terbarunya rilis yang dengar-dengar tahun 2023, berjudul Rise of Beasts. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!